Hari itu adalah peringatan kematian putranya. Dunia terasa begitu sunyi, seolah-olah kejam, dan seperti biasa, ia mengunjungi makam dengan membawa sebuah payung hitam. Seakan-akan seluruh air hujan di dunia tumpah ke atas bahu satu pria itu. Namun, hari itu, ada dua anak kecil berdiri di sana. Meskipun tatapan mata mereka berbeda, anehnya, di dalam bola mata itu terpantul wajah masa mudanya. "Kalian anak siapa?" "Ini makam ayah kami. Ayah kami, Bapak Banyu Wiryawan." Saat itu, ia merasa seolah-olah napasnya berhenti. Saat melihat si kembar di makam putranya pada hari peringatan kematiannya, sang direktur utama sebuah grup perusahaan itu berlutut dan menangis terseduh-seduh di hadapan kebenaran yang tak dapat dipercaya. Kisah nyata yang tidak ia ketahui baru saja akan dimulai. Sebelum memulai, jika Anda menekan tombol subscribe dan suka, kami akan menyajikan kisah nyata yang mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Hujan musim semi yang dingin mengetuk payung hitamnya. Di penghujung bulan April, di sebuah taman pemakaman umum di pinggiran Jakarta, Direktur Utama Wijoyo Adipramono memasukkan kacamata bacanya yang bisa dilipat seperti ponsel lipat ke dalam saku dan berdiri di depan batu nisan. Banyu Wiryawan. Nama putranya yang meninggal dunia di usia 36 tahun itu, basah oleh air hujan. Sudah 6 tahun, ya? Suaranya tenggelam oleh deru hujan. Pemimpin grup Nusantara, seorang tokoh besar di urutan kelima konglomerat negeri. Namun, di sini, ia hanyalah seorang ayah yang kehilangan putranya. Setiap tahun, sekretarisnya, Bambang Hartono, yang selalu datang mewakilinya. Namun, sepucuk surat anonim yang tiba beberapa hari lalu membuatnya datang sendiri. Lihatlah pabrik hari itu, lihatlah kebenaran hari itu. Hanya satu baris, pengirim maupun tujuannya tidak diketahui. Kematian putranya yang dianggap sebagai kecelakaan ledakan pabrik rekanan. Kebenaran hari itu? Apa maksudnya? "Ibu, kita juga datang ke sini tahun lalu, kan?" Terdengar suara anak kecil. Wijoyo menoleh, dan dari jalan setapak di bawah makam, seorang wanita dan dua anak kecil sedang berjalan naik. Saat itu, matanya bertemu dengan wanita itu. Anindita, wanita yang ia lihat di upacara pemakaman putranya 6 tahun lalu. Wajah Anindita, wanita yang dicintai putranya namun tidak pernah ia restui, seketika menegang. Jelas ini adalah pertemuan yang tidak terduga. Ia segera mencoba membawa anak-anaknya ke jalan lain. Bima, Bintang, ke sebelah sana. Namun, sudah terlambat. Jarak ke batu nisan hanya beberapa langkah. Jarak yang tidak mungkin untuk dihindari atau dilewati pura-pura tidak tahu. "Kenapa? Bu? Ayah di sana, kan?" Anak laki-laki yang terlihat berusia sekitar 5 tahun menunjuk ke batu nisan. Sepasang saudara kembar itu, dengan karangan bunga krisan kecil di tangan, sudah berjalan ke arah sana. Anindita berhenti. Ia menghela napas panjang, lalu dengan pasrah mengikuti anak-anaknya. Pakaian berkabung hitamnya yang basah oleh hujan tampak berat. "Selamat siang, Pak." Sebuah sapaan singkat, sebuah etika minimal dalam situasi yang ingin dihindari namun tak terelakkan. Wijoyo, sebagai gantinya, memandangi Anindita dan anak-anak itu bergantian. Sepasang saudara kembar. Jika usianya 5 tahun, berarti mereka lahir setelah putranya meninggal? "Ibu, kakek ini siapa?" tanya anak perempuan itu. Anindita tampak panik dan memegang tangan anaknya. "Bukan siapa-siapa, hanya kenalan ibu. Bintang, ayo beri salam." "Selamat siang," sapa kedua anak itu sambil membungkuk. Wijoyo diliputi perasaan aneh. Tatapan mata anak-anak itu terasa tidak asing. "Ayo cepat beri salam dan kita pergi. Hujan juga." Anindita bergegas membawa anak-anaknya ke depan batu nisan, meletakkan bunga krisan dan mengheningkan cipta sejenak. Ia ingin segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin. "Kalau begitu, kami permisi." Saat Anindita hendak berbalik sambil memegang tangan anak-anaknya, Wijoyo bertanya, "Apakah kalian datang setiap tahun?" "Iya." "Bersama anak-anak juga?" Anindita ragu sejenak. Lalu menjawab singkat, "Karena mereka berhak." "Berhak." Kata itu terdengar tajam di tengah hujan. Hak apa yang ia maksud? "Bima, ayo pergi." Anindita mendesak, tetapi anak laki-laki kecil itu menatap Wijoyo dan berkata, "Kakek juga datang ke sini untuk melihat ayah, ya?"
Seketika, dada Wijoyo berdebar kencang. Melihat ayah di sini, Bima. Anindita memanggil anaknya dengan panik. Ketakutan melintas di matanya. Tatapan mata yang takut akan sesuatu yang terbongkar, sesuatu yang terungkap. Maafkan kami. Anak-anak. Kami permisi dulu. Anindita hampir menyeret anak-anaknya pergi. Sambil memandangi punggung ketiga orang yang menjauh di tengah hujan itu, Wijoyo diliputi perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan. Sekretarisnya, Bambang Hartono, mendekat dengan tenang. Pak, hujannya semakin deras. Sebaiknya kita masuk, Bambang. Iya, Pak. Wanita itu, apa dia bilang datang ke sini setiap tahun bersama anak-anaknya? Sepertinya begitu, Pak. Ada getaran halus dalam suara sekretarisnya. Namun, Wijoyo tidak menyadarinya. Pandangannya masih tertuju pada 3 orang yang menghilang di tengah hujan. Perusahaan bergerak berdasarkan angka, bukan perasaan. Ia mengulangi moto hidupnya. Tetapi saat ini kata-kata itu terasa hampa. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, firasat buruk, mengguncangnya. Seperti kacamata baca yang dilipatnya, kebenaran masa lalu yang telah ia lipat perlahan mulai bangkit. Mereka adalah anak-anak yang tidak perlu Anda ketahui. Suara Anindita yang terbawa angin terus terngiang. Apa maksudnya? Mengapa tidak perlu tahu? Dan mengapa tatapan mata anak-anak itu begitu mirip dengan almarhum putranya? Air hujan mengalir di batu nisan. Seperti air mata pada hari itu 6 tahun yang lalu, mengalir dingin dan tanpa henti, waktunya seakan berhenti. Sekembalinya dari pemakaman, badai berkecamuk di dalam hati Wijoyo. Malam itu, ia bergumam sendirian di ruang kerjanya. Anakku tidak pernah menikah. Suaranya sendiri yang memantul di dinding terasa hampa. Namun, ia tidak yakin. Tatapan dingin Anindita dan kata-katanya terus terngiang. Karena itu, anak-anak ini juga tidak punya nama. Apa maksudnya tidak punya nama? Mengapa Anindita berkata seperti itu? Dan mengapa ia begitu terburu-buru meninggalkan tempat itu? Keesokan paginya, Bambang masuk untuk memberikan laporan pekerjaan. Seperti sekretaris yang telah menemaninya selama 30 tahun, ia sempurna, tepat waktu, dengan dokumen yang rapi, dan suara yang tenang saat memberikan pengarahan jadwal. Tampaknya tidak ada yang berbeda dari biasanya. Namun, Wijoyo merasakan perbedaan yang halus. Sebuah kejanggalan yang sangat kecil dan sulit dijelaskan. Rasanya seperti jarum detik pada jam yang disetel sempurna terlambat 1 detik. Bambang, bagaimana menurutmu tentang kemarin? Ketika Wijoyo bertanya, Bambang menjawab dengan tenang seperti biasa. Itu adalah situasi yang tidak terduga, tetapi tidak ada masalah besar. Suaranya stabil dan ekspresinya tidak berubah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya ia akan bertanya balik, bagian mana yang ingin Bapak ketahui? Tetapi hari ini tidak, seolah-olah ia tidak menginginkan pertanyaan lebih lanjut. Wijoyo telah mengamati Bambang selama 30 tahun. Ia tahu semua kebiasaan dan polanya. Karena itu, ia bisa merasakannya. Hari ini, Bambang sedang berhati-hati terhadap sesuatu. Tentang anak-anak itu, Wijoyo kembali mengangkat topik. Kenapa mereka mirip dengan Banyu kita? Bambang berhenti sejenak, sekitar 1 detik. Itu adalah momen yang sangat singkat, tetapi Wijoyo tidak melewatkannya. Apakah Bapak berpikir mereka mirip? Cara bertanya baliknya juga berbeda dari biasanya. Biasanya ia akan bertanya secara spesifik, menurut Bapak, bagian mana yang mirip, tetapi hari ini ia hanya mencoba mengkonfirmasi fakta itu sendiri. Tatapan mata mereka sama persis. Ketika Wijoyo berkata begitu, Bambang mengangguk. Namun, anggukan itu lebih mekanis dari biasanya. Anak-anak seringkali mirip dengan orang dewasa. Jawaban yang sempurna, sebuah generalisasi yang tidak mungkin salah. Namun, justru itulah yang aneh. Bambang bukanlah tipe orang yang berbicara secara umum. Ia selalu memberikan analisis yang spesifik dan akurat. Saat itu, Wijoyo membuka laci. Ia mengeluarkan surat anonim yang diterimanya beberapa hari lalu dan menunjukkannya kepada Bambang. Lihat ini. Lihatlah pabrik hari itu. Lihatlah kebenaran hari itu. Hanya 1 baris pesan. Bambang mengambil surat itu dan membacanya perlahan. Ekspresinya tidak berubah. Namun,
Ia melihat tulisan yang biasanya ia baca dalam 2 detik selama 5 detik. Seolah-olah sedang mengulur waktu. Bisa jadi ini hanya lelucon seseorang? Jawaban Bambang masih sempurna. Namun, Wijoyo merasa aneh. Bambang yang telah bekerja bersamanya selama 30 tahun, jika menerima surat seperti ini, akan segera menyarankan pelacakan pengirim dan pemeriksaan keamanan. Tapi hari ini, ia hanya mencoba menganggapnya sebagai lelucon. Lelucon, katamu? Tulisan tangannya agak aneh dan isinya juga ambigu. Tidak ada yang salah dengan perkataannya. Namun, itu bukan reaksi yang khas dari Bambang. Wijoyo semakin yakin, Bambang mengetahui sesuatu. Namun, ia tidak tahu apa itu. Menjelang malam, Wijoyo duduk sendirian di ruang kerjanya dan berpikir, selama 30 tahun ia telah mempercayai Bambang. Kesetiaannya, kesempurnaannya, namun, hari ini berbeda. Di balik penampilan yang sempurna, sepertinya ada sesuatu yang lain yang tersembunyi. Kakek juga datang untuk melihat om ini, ya? Suara Bima kembali terngiang. Dan tatapan dingin Anindita. Karena Anda tidak merestui kami adalah keluarga tanpa surat-surat. Semuanya tampak terhubung, tetapi ia belum bisa menemukan benang merahnya. Namun, satu hal yang pasti. Reaksi Bambang hari ini berbeda dari biasanya. Jika seseorang yang telah bersamanya selama 30 tahun tiba-tiba bertingkah berbeda, pasti ada alasan yang jelas. Malam semakin larut, tetapi ia tidak bisa tidur. Wijoyo terus berpikir, siapa yang mengirim surat ini? Mengapa sekarang? Dan mengapa Bambang bertingkah berbeda dari biasanya? Bayangan keraguan mulai menyelimuti kebenaran yang terlipat. Mari kita kembali ke masa lalu. Ke musim semi 6 tahun yang lalu. Di kantor pusat grup Nusantara, lantai 42, ruang direktur utama, ayah dan anak duduk berhadapan. Wijoyo Adi Pramono dan Banyu Wiryawan. Putranya yang berusia pertengahan 30-an itu menatap lurus ke arah ayahnya. Di matanya, terpancar tekad yang tidak bisa lagi ditundukkan. Perusahaan bergerak berdasarkan angka, bukan perasaan, kata Wijoyo dengan dingin. Itu adalah moto hidupnya, filosofinya yang membawanya dari kemiskinan hingga menjadi konglomerat urutan kelima. Namun, jawaban Banyu berbeda. Angka tanpa manusia adalah ilusi. Saat itulah nilai-nilai ayah dan anak berbenturan secara langsung. Banyu melanjutkan, kehormatan sejati datang saat kita melindungi manusia. Konflik hari itu adalah karena Anindita. Permintaan putranya untuk merestui pernikahannya dengan Anindita Sari ditolak oleh Wijoyo. Alasannya adalah karena ia berasal dari keluarga biasa, pendidikannya tidak seberapa, dan tidak sesuai dengan status grup perusahaan. Ayah, saya akan menikahi Anindita. Tidak boleh. Penolakan yang tegas. Bagi Wijoyo, kehormatan adalah segalanya. Pasangan pewaris grup Nusantara harus berasal dari keluarga yang setara. Apa pentingnya cinta? Perusahaan bergerak melalui aliansi strategis. Namun, Banyu tidak mundur. Kalau begitu, saya tidak perlu lagi menjadi pewaris. Mendengar itu, Wijoyo sontak berdiri. Apa kau gila? Kau akan meninggalkan semua ini? Bukan meninggalkan, tapi memilih. Suara Banyu tidak goyah. Selama 5 tahun berpacaran dengan Anindita, ia sudah yakin. Sejak hari itu, hubungan ayah dan anak memburuk dengan cepat. Banyu mencoba mendaftarkan pernikahannya, tetapi Wijoyo menggunakan segala cara untuk menghalanginya. Secara hukum, administratif, dan sosial. Di hadapan kekuasaan seorang direktur utama grup, kehendak pribadi tidak berdaya. Pendaftaran pernikahan mereka dibatalkan. Tekanan diberikan kepada pegawai catatan sipil, dan dokumen-dokumen terkait dihentikan. Tidak peduli seberapa keras Banyu dan Anindita berusaha, mereka tidak bisa menjadi suami istri yang sah. Di hadapan kekuasaan direktur utama grup Nusantara, kehendak pribadi tidak berarti apa-apa. Akhirnya, Banyu mengalah satu langkah. Namun, ia tidak menyerah pada hubungannya dengan Anindita. Ia hanya berjanji pada ayahnya untuk tidak lagi melawannya dan akan hidup tenang. Karena itu, Banyu meninggalkan posisinya sebagai kepala tim audit internal dan secara sukarela pindah ke pabrik rekanan. Itu adalah untuk menjauh dari pandangan ayahnya. Saat itu, Wijoyo berpikir ia telah menang. Ia berpikir putranya telah sadar dan menerima kenyataan.
Ia percaya bahwa dengan menghalangi pendaftaran pernikahan, semuanya akan selesai. Namun, ia tidak tahu apa yang ditemukan Banyu di pabrik rekanan. Bahwa manajemen keselamatan di pabrik rekanan sangat buruk. Bahwa pemeriksaan peralatan tidak dilakukan dengan benar. Dan bahwa semua kelalaian itu dibiarkan atas nama penghematan biaya. Banyu mulai mencatat log pemeriksaan keselamatan, catatan kerusakan katup, faktor-faktor risiko. Sebagai mantan kepala tim audit internal, ia mengumpulkan bukti secara sistematis dan mulai menyusun draft laporan pengaduan. Namun, sebelum semua itu selesai, kecelakaan terjadi. 28 April, pukul 15.42. Kecelakaan ledakan di pabrik rekanan. Pengumuman resmi menyebutkan kecelakaan akibat kebocoran gas. Banyu dan 6 orang lainnya tewas. Media memberitakannya sebagai kecelakaan biasa, dan penyelidikan pun berakhir secara formalitas. Namun, kebenarannya berbeda. Itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang disamarkan sebagai kecelakaan. Seseorang telah merekayasa ledakan itu untuk mencegah bukti yang dikumpulkan Banyu terungkap ke dunia. Hari itu, Wijoyo hancur di hadapan kematian putranya. Namun, ia bahkan tidak punya waktu untuk berduka. Menghadapi media, mengelola harga saham, memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Ia harus bergerak cepat untuk menjaga kehormatan grup. Dan Bambang menangani semuanya. Dengan sempurna, diam-diam, tanpa meninggalkan jejak. Pada hari pemakaman, Anindita datang. Mengenakan pakaian berkabung hitam, ia berlutut dengan tenang di depan peti mati. Ia tampak kurus dan pucat. Seperti orang yang dunianya telah runtuh, ia tenggelam dalam keputusasaan. Wijoyo sangat marah melihat pemandangan itu. Fakta bahwa wanita yang tidak ia restui muncul di pemakaman putranya terasa sebagai sebuah penghinaan. Siapa wanita itu? Dia adalah kenalan almarhum Tuan Banyu, jawab Bambang dengan hati-hati. Saat itu pun, ia tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya. Usir dia, Pak. Ku bilang usir dia. Atas perintah Wijoyo, Anindita diusir dari rumah duka. Tanpa berkata apa-apa, hanya berlinang air mata. Itulah yang terakhir. Saat terakhir Wijoyo melihat Anindita, dan 6 tahun berlalu. Selama itu, Wijoyo menjalani hidup tanpa putra. Ia hanya fokus pada manajemen perusahaan dan membuat grup semakin besar. Namun, di satu sisi hatinya, ia selalu merasa hampa. Sulit menemukan makna dari semua yang ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana kabar Anindita. Ia tidak tertarik dan tidak ingin tahu. Ia hanya menganggapnya sebagai masa lalu dan terus hidup. Namun, kemarin ia bertemu lagi di pemakaman. Dan 2 anak di sampingnya. Ini makam ayah kami. Kata-kata Bima terus terngiang. Ia memanggilnya ayah. Ia memanggil Banyu ayah. Kalau begitu, anak-anak itu, karena Anda tidak merestui kami adalah keluarga tanpa surat-surat. Kata-kata Anindita juga aneh. Keluarga tanpa surat-surat. Memang benar ia menghalangi pendaftaran pernikahan, tetapi apakah hubungan mereka sedekat itu hingga disebut keluarga? Di ruang kerjanya, Wijoyo mengenang 6 tahun yang lalu dan mulai bertanya-tanya. Mungkinkah ada hal-hal yang tidak ku ketahui? Bagaimana Banyu dan Anindita hidup sebelum ia meninggal di pabrik rekanan, dan anak-anak itu? Tidak mungkin. Namun, kecurigaan itu terus membesar. Wajah anak-anak yang dilihatnya kemarin, terutama tatapan mata Bima, terus terbayang. Apakah yang kuabaikan hari itu adalah kebenaran? 6 tahun yang lalu aku memang menghalangi pendaftaran pernikahan, tetapi mungkinkah mereka hidup bersama? Dan anak-anak yang lahir di antara mereka adalah si kembar itu? Dari dalam masa lalu yang terlipat, sebuah kebenaran baru mulai terkuak. Keesokan paginya, Wijoyo berangkat kerja lebih awal. Ia tidak bisa tidur semalaman. Pemandangan kemarin terus terbayang. Wajah Bima dan Bintang, tatapan dingin Anindita, dan satu kalimat itu terus berputar di kepalanya. Wijoyo kembali mengeluarkan surat anonim dari laci. Lihatlah pabrik hari itu, lihatlah kebenaran hari itu. Meskipun hanya satu baris pesan, jika dipikirkan dalam kaitannya dengan kejadian kemarin, itu memiliki makna yang berbeda. Mungkinkah yang mengirim surat ini adalah Anindita? Pukul 9 pagi, Bambang masuk untuk memberikan pengarahan jadwal. Seperti biasa,
Penampilannya sempurna, tetapi di mata Wijoyo, masih terasa kejanggalan yang halus. Perubahan pada seseorang yang telah bersamanya selama 30 tahun tidak bisa disembunyikan. Periksa lagi laporan itu. Hanya untuk memastikan, kata Wijoyo. Tangan Bambang berhenti sejenak. Gerakannya saat merapikan dokumen melambat secara halus. Bambang menjawab dengan lebih hati-hati dari biasanya. Kecemasan karena harus membuka kembali kasus 6 tahun lalu meresap dalam suaranya. Namun, ia tidak bisa menolak perintah direktur utama. Sore harinya, Bambang datang membawa sebuah map tebal. Berisi semua data terkait kecelakaan ledakan pabrik rekanan 6 tahun lalu. Foto-foto lokasi kejadian saat itu, daftar korban, catatan pemeriksaan keselamatan, laporan investigasi, semuanya tertata dengan sempurna. Terlalu sempurna, Wijoyo melihat catatan pemeriksaan keselamatan dengan saksama. Riwayat pemeriksaan hingga sesaat sebelum kecelakaan tertulis dengan rapi. Semua item ditandai tidak ada masalah. Namun, itu aneh. Secara realistis, tidak mungkin semua item sempurna, tetapi catatan menunjukkan demikian. Saat itu, mata Wijoyo menangkap jejak manipulasi. Stempel pada kolom tanda tangan terlihat aneh, seolah-olah dicap belakangan. Ada juga jejak pemalsuan catatan audit. Bagian tanggal yang diubah, tulisan yang ditambahkan di sana-sini, dan penemuan yang paling menentukan, tulisan tangan pada catatan harian yang konon ditulis oleh Banyu berbeda. Wijoyo sangat mengenal tulisan tangan putranya. Ia adalah ayah yang memeriksa pekerjaan rumahnya sejak kecil. Namun, memo ini bukan milik Banyu. Apa ini benar tulisan Banyu? Ketika Bambang menerima catatan itu, wajahnya menegang secara halus. Selama 30 tahun ia tidak pernah berbohong. Tetapi belakangan ini ia merasa tersiksa karena terus menyembunyikan kebenaran. Wijoyo semakin yakin. Semua dokumen ini telah dimanipulasi, tanda tangan palsu, catatan audit palsu, dan memo palsu yang ditulis atas nama Banyu. Seseorang telah memanipulasi bukti secara sistematis. Dan tidak banyak orang yang bisa melakukan semua pekerjaan itu. Orang yang memiliki akses ke dokumen internal dan wewenang untuk memanipulasi dokumen resmi. Tepatnya, pejabat tinggi seperti Bambang. Kita sudah bekerja bersama selama 30 tahun, aku tahu kau sedang berbohong, kata Wijoyo. Bambang menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa lagi membantah. Namun, ini belum saatnya untuk mengatakan seluruh kebenaran. Ia harus membiarkan direktur utama mendekati kebenaran itu sendiri. Sedikit demi sedikit. Malam itu, Wijoyo melihat kembali map itu sendirian. Jejak-jejak manipulasi mulai terlihat jelas. Dokumen yang terlalu sempurna, tulisan tangan yang tidak cocok, dan reaksi aneh Bambang. Selama 6 tahun ia berpikir semuanya sudah beres, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan secara sistematis. Dan di pusat semua itu adalah Bambang. Surat anonim itu kembali terngiang. Lihatlah pabrik hari itu. Lihatlah kebenaran hari itu. Sekarang ia mulai melihatnya sedikit demi sedikit. Garis besar kebenaran yang tersembunyi. Banyu tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Dan seseorang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran itu. Kenapa baru sekarang? Pertanyaan itu bergema dari lubuk hatinya yang paling dalam. Selama 6 tahun, ia telah hidup di atas kebohongan. 2 hari kemudian, Wijoyo memutuskan. Ia akan menemui Anindita secara langsung. Dokumen saja tidak cukup. Meskipun ia menemukan jejak manipulasi, masih ada pertanyaan yang tersisa. Apakah kedua anak itu benar-benar darah daging Banyu? Apakah Anindita yang mengirim surat anonim? Bambang mendapatkan alamatnya. Sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Lingkungan yang tampaknya tidak terlalu makmur. Tempat yang terlalu sederhana untuk dikunjungi seorang direktur utama grup Nusantara, tetapi Wijoyo tidak peduli. Pukul 3 sore, ia tiba di depan rumah Anindita. Ia menyuruh Bambang menunggu di mobil. Sepertinya percakapan kali ini harus dilakukan sendirian. Ketika ia menekan bel, tak lama kemudian Anindita membuka pintu, keterkejutan melintas di wajahnya. Jelas ini adalah kunjungan yang tidak terduga. Bolehkah saya masuk? Anindita ragu-ragu. Ini adalah pertemuan kembali setelah 6 tahun, dan itu di rumahnya sendiri. Namun, ia tidak bisa menolaknya. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang kecil.
Anindita tidak menyuguhkan teh. Artinya ia tidak berniat menyambutnya. Wijoyo mengerti, tidak ada alasan baginya untuk disambut di sini. Di mana anak-anak? Mereka di sekolah? Jawaban singkat. Suara Anindita dingin. Ingatan diusir dari rumah duka 6 tahun lalu tampaknya masih segar. Wijoyo melihat sekeliling ruang tamu. Sederhana namun rapi, di dinding, tergantung foto anak-anak, Bima dan Bintang tertawa bersama. Namun, ada satu foto yang menarik perhatiannya, foto Banyu dan Anindita bersama. Keduanya tampak bahagia. Di wajah Banyu, ada senyum cerah yang belum pernah dilihat ayahnya. Kapan foto ini diambil? 6 tahun lalu, sebelum saya mengandung anak-anak. Jawaban Anindita datar, seolah-olah tidak ada yang perlu disembunyikan. Saat itu, pandangan Wijoyo tertuju pada sebuah jam tua di atas meja. Jam tangan yang biasa dipakai Banyu, hadiah dari ayahnya saat lulus kuliah. Jam itu peninggalan Mas Banyu. Anindita mengambil jam itu, tampak tua, tetapi sepertinya dirawat dengan baik. Coba buka bagian belakangnya. Ketika Anindita berkata begitu, Wijoyo terkejut. Mengapa ia berkata seperti itu? Anindita membuka penutup belakang jam. Di dalamnya, ada secari kertas kecil yang terlipat. Sesuatu tertulis dengan tulisan tangan Banyu. Ketika Wijoyo membuka kertas itu, ia terkejut. Itu adalah draft laporan pengaduan, kelalaian keselamatan di pabrik rekanan, kerusakan peralatan, faktor-faktor risiko tercatat dengan detail. Ini adalah bukti yang ia kumpulkan sampai sebelum meninggal. Kesedihan meresap dalam suara Anindita. Ia tahu bahwa pabrik itu berbahaya. Karena itu ia mencoba melaporkannya. Tangan Wijoyo gemetar. Apakah putranya benar-benar melakukan hal seperti itu? Dan karena itu. Tapi kenapa tidak diajukan? Tidak bisa. Anindita tersenyum pahit. Pihak sekretariat menghalanginya. Katanya laporan internal akan merugikan perusahaan. Wajah Bambang terlintas di benaknya. Apakah ia sampai menghalangi hal seperti ini? Di dalam jam itu ada hatinya. Anindita berkata sambil menutup kembali jam itu. Hati yang ingin mengungkap kebenaran. Wijoyo tidak bisa berkata-kata. Ia baru saja mengetahui apa yang coba dilakukan putranya sebelum meninggal. Dan siapa yang menghalanginya. Bapak mungkin tidak tahu, tapi Mas Banyu mencoba melakukan hal yang benar sampai akhir. Kata-kata Anindita menusuk hatinya. Ia tidak ingin mengecewakan ayahnya, jadi ia mencoba menanganinya secara diam-diam. Saat itu, Wijoyo sadar. Alasan putranya pergi ke pabrik rekanan, dan mengapa ia harus meninggal di sana. Banyu mencoba melindungi perusahaan ayahnya. Karena khawatir kecelakaan yang lebih besar akan terjadi akibat manajemen keselamatan yang buruk, karena khawatir akan merusak citra perusahaan secara fatal. Karena itu, ia mencoba menyelesaikan masalah secara internal dan diam-diam. Namun, niat baik itu justru mengundang kematian. Pandangan Wijoyo kabur. Selama 6 tahun ia telah salah paham, putranya tidak pergi ke pabrik rekanan karena memberontak, melainkan untuk menyelamatkan perusahaan. Ini adalah salahku. Kata-kata itu keluar seperti gumaman. Jika sekretariat menghalangi laporan itu, maka pada akhirnya ia sendiri yang menghalanginya. Anindita menatap Wijoyo. Di matanya, ada lebih banyak rasa kasihan daripada kebencian. Dia sangat mencintai ayahnya, sampai akhir. Kata-kata itu menghancurkan hati Wijoyo. Ia baru mengetahui perasaan terakhir putranya setelah 6 tahun berlalu. Seperti kacamata baca yang dilipat, kebenaran yang terlipat satu persatu terkuak, dan kebenaran itu jauh lebih menyakitkan dari yang ia kira. Dari luar terdengar suara anak-anak, sepertinya Bima dan Bintang sudah pulang sekolah. Wijoyo merasa seperti terbakar, tangannya gemetar. Sekarang ada satu hal lagi yang harus ia pastikan, apakah anak-anak itu benar-benar darah daging Banyu. Hati Wijoyo hancur setelah meninggalkan rumah Anindita. Draft laporan pengaduan yang ditinggalkan Banyu tidak bisa lepas dari benaknya. Fakta bahwa putranya benar-benar mencoba menyelamatkan perusahaan, dan bahwa ia sendiri yang telah menghalanginya, menekan dadanya. Namun, itu adalah rumah sakit Universitas Afiliasi Grup Nusantara. Ia berpikir bahwa catatan medis para korban dari kecelakaan 6 tahun lalu mungkin masih tersimpan di sana. Apakah ada catatan golongan darah Banyu? Ya. AB.
Konfirmasi yang sederhana. Dan beberapa hari kemudian, Wijoyo meminta tes yang lebih akurat, tes yang bisa membandingkan sampel DNA Banyu yang disimpan 6 tahun lalu. Bambang menyaksikan tindakan direktur utama ini dengan cemas. Ia takut kebenaran akan terungkap, tetapi ia tidak bisa lagi menghentikannya. Ini adalah urusan yang ditangani langsung oleh direktur utama. Seminggu kemudian, hasil tes keluar. Wijoyo menerima hasil itu sendirian di ruang direktur rumah sakit. Bambang atau siapapun tidak menemaninya. Ia merasa harus sendirian pada saat ini. Saat membuka amplop, tangan Wijoyo gemetar. Di lembar hasil tes tertulis dengan jelas. Probabilitas ayah 99,9%. Bima dan Bintang terbukti secara ilmiah sebagai anak kandung Banyu. Wijoyo terduduk di kursi. Ia sudah curiga, tetapi setelah dipastikan, ini adalah kejutan yang berbeda. Anak-anak itu benar-benar cucunya. Selama 6 tahun ia hidup tanpa mengetahui. Keturunannya telah lahir ke dunia, tetapi ia bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Meskipun ia menghalangi pendaftaran pernikahan, Banyu dan Anindita hidup bersama, dan di antara mereka, si kembar lahir. Kakek juga datang ke sini untuk melihat ayah, ya? Kata-kata Bima kini dapat ia pahami. Anak itu tahu secara naluriah hubungan antara dirinya dan kakeknya. Karena itu, anak-anak ini juga tidak punya nama. Kata-kata Anindita juga menjadi jelas. Anak-anak yang ayahnya tidak diakui secara hukum, anak-anak yang juga tidak diakui oleh kakeknya. Mereka benar-benar tidak punya nama. Air mata mengalir dari mata Wijoyo. Selama 70 tahun hidupnya, tidak pernah ada momen yang begitu penuh penyesalan. Ia mencoba menjaga kehormatan tetapi kehilangan keluarga, ia hanya melihat angka dan kehilangan manusia. Setelah keluar dari ruang direktur rumah sakit, Wijoyo langsung menelepon Anindita. Saya ingin bertemu, suaranya bergetar. Sepertinya sudah waktunya untuk meminta maaf. Keesokan siangnya, ia kembali mengunjungi rumah Anindita. Kali ini, ia membawa hasil tes. Namun, bukan untuk ditunjukkan kepada Anindita, melainkan untuk keyakinannya sendiri. Anak-anak itu benar-benar darah daging Banyu, ya. Anindita menatapnya dengan tatapan dingin. Baru sekarang Anda memastikannya, maafkan saya. Wijoyo menundukkan kepalanya. Ini adalah pemandangan seorang direktur utama grup berusia 70 tahun meminta maaf kepada seorang wanita berusia 30-an. Selama 6 tahun saya tidak tahu. Tidak tahu? Anda tidak mencoba untuk tahu. Anda juga tidak tertarik. Itu benar. Wijoyo tidak tertarik pada Anindita dan anak-anak. Ia hanya menganggap mereka sebagai hubungan yang salah di masa lalu. Darah saja tidak membuat kita menjadi keluarga. Harus ada hati. Kata-kata Anindita menusuk hatinya. Saat itu, pintu depan terbuka. Bima dan Bintang pulang dari sekolah. Ibu, ada siapa? Ketika Bintang bertanya, Wijoyo tidak bisa berkata-kata. Apa yang harus ia katakan? Apakah ia berhak menyebut dirinya kakek? Bima, Bintang. Wijoyo memanggil dengan suara gemetar. Kakek datang. Untuk pertama kalinya, ia memperkenalkan dirinya sebagai kakek. Namun, begitu kata-kata itu keluar, ia merasa malu. Selama 6 tahun ia tidak berperan sebagai kakek. Apakah ia berhak menyebut dirinya kakek sekarang? Bima menatap Wijoyo. Di matanya, ada kehangatan yang mirip dengan Banyu. Benar kakek? Pertanyaan yang polos. Namun, bagi Wijoyo, itu seperti anak panah yang tajam. Iya, kakek, suaranya serak. Hubungan darah yang baru saja diakui. Anindita membawa anak-anak ke kamar. Situasinya masih terlalu dini bagi mereka untuk ikut campur dalam percakapan orang dewasa. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanya Anindita. Apakah kakek yang tidak ada selama 6 tahun tiba-tiba muncul dan akan melukai hati anak-anak? Kritikan yang dingin. Wijoyo tidak bisa menjawab. Cucu yang tidak ia ketahui selama 6 tahun? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa menjadi kakek mereka? Hasil tes DNA membuktikan hubungan darah, tetapi menjadi keluarga sejati adalah masalah yang berbeda. Terlalu banyak waktu yang terlipat, sekarang ia harus membukanya satu persatu. Namun, sebelum itu, ada hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kematian Banyu. Mengembalikan kehormatan yang layak bagi putranya. Itulah kewajiban terakhir seorang ayah sebelum menjadi seorang kakek. Malam itu Wijoyo tidak bisa tidur. Hasil tes DNA telah membuktikannya dengan pasti. Bima dan Bintang adalah cucunya, keturunan yang tidak ia ketahui selama 6 tahun. Fakta bahwa anak-anak itu tumbuh tanpa ayah dan tanpa kakek membebani hatinya. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kebenaran yang tersembunyi di balik kematian Banyu. Draft laporan pengaduan di dalam jam yang ditunjukkan Anindita, laporan kecelakaan yang dimanipulasi, semuanya disembunyikan dengan sengaja. Keesokan paginya, Wijoyo memanggil Bambang. Ia merasa ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir dengan sekretaris yang telah menemaninya selama 30 tahun. Bambang. Iya, Pak. Apa kau tahu bahwa Banyu sedang menyiapkan laporan pengaduan sebelum ia meninggal? Bambang terdiam lama. Selama 30 tahun, hal ini tidak pernah terjadi. Ia yang selalu menjawab dengan cepat, kini tidak bisa berkata-kata. Saya tahu. Akhirnya jawaban itu keluar. Suaranya terdengar sangat lelah, dan saya menghalanginya. Kenapa? Pertanyaan Wijoyo sederhana, tetapi bagi Bambang, itu adalah pertanyaan yang membawa beban 30 tahun. Bambang menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta dari lantai 42. Ketinggian yang telah ia jaga seumur hidupnya kini terasa begitu jauh. Saya pertama kali bertemu Bapak saat berusia 17 tahun. Tiba-tiba ia bercerita tentang masa lalu. Namun, Wijoyo menunggu, kesetiaan selama 30 tahun berhak mendapatkannya. Saya dibesarkan di panti asuhan di daerah. Saya tidak tahu apa itu keluarga. Bagi saya, Bapak adalah segalanya. Suara Bambang bergetar. Biaya sekolah, pekerjaan, pernikahan, semuanya Bapak yang urus. Jadi saya berpikir, kesetiaan sejati adalah mengurus apa yang Bapak inginkan sebelum diminta. Wijoyo mengangguk. Ia bukannya tidak mengerti perasaan itu, ketika saya tahu Tuan Banyu sedang menyiapkan laporan pengaduan. Bambang berhenti bicara. Ingatan saat itu masih begitu jelas. Saya pikir saya bisa menanganinya tanpa sepengetahuan Bapak. Saya menekan pihak pabrik rekanan untuk menutupinya secara diam-diam. Karena itu, mereka menanganinya terlalu terburu-buru. Wajah Bambang berkerut. Mereka merusak perangkat keselamatan. Mereka sengaja merusak peralatan agar Tuan Banyu tidak bisa lagi mengumpulkan bukti. Kebenaran perlahan terungkap. Tetapi dalam prosesnya, ledakan. Ujung kalimatnya menggantung. Saat itulah rasa bersalah yang telah ia pendam selama 30 tahun meledak. Wijoyo menghela napas panjang. Kalau begitu, kau yang membunuh putraku. Maafkan saya. Maaf, selama 30 tahun kau berada di sisiku, apa kau tidak tahu betapa aku mencintai Banyu? Bambang tidak bisa mengangkat kepalanya. Saya pikir kehormatan Bapak lebih penting. Kehormatan? Iya. Grup Nusantara secara keseluruhan lebih besar daripada Tuan Banyu secara pribadi. Kesetiaan yang dijaga dengan kebohongan hanya akan menodai nama direktur utama, Bambang. Berkata dengan suara gemetar, sekarang saya baru sadar. Menunjukkan kebenaran adalah kesetiaan yang sejati. Wijoyo menatap Bambang, menyedihkan melihat orang yang telah bersamanya selama 30 tahun hancur seperti ini. Namun, pada saat yang sama, kemarahan juga muncul. Kau bilang kesetiaan. Iya, kesetiaan hanyalah alasan. Aku menyerahkan dosaku padamu, kau melihatku yang hanya mementingkan kehormatan, dan kau membunuh orang untuk menjaganya. Suara yang menyalahkan diri sendiri. Kehormatan itu telah membunuh orang. Keheningan menyelimuti, rasanya seperti mendengar suara kepercayaan yang dibangun selama 30 tahun hancur berkeping-keping. Bambang berkata pelan. Saya akan menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Saya akan melaporkan semuanya ke polisi. Saya akan memberitahu dunia tentang kesalahan saya. Wijoyo berbalik. Di wajah Bambang, ada ketenangan yang baru pertama kali ia lihat dalam 30 tahun. Sekarang saya baru tahu apa itu kesetiaan yang sejati. Sore itu, Bambang mengemasi barang-barangnya. Ini adalah saat terakhirnya merapikan kantor sekretaris yang telah ia gunakan selama 30 tahun. Wijoyo mengawasinya dari kejauhan. Perasaan campur aduk antara kemarahan dan kasihan, kesetiaan yang salah arah telah melahirkan tragedi ini. Namun, yang menciptakan penyimpangan itu adalah dirinya sendiri.
Nilai-nilainya yang hanya mementingkan kehormatan dan gengsi pada akhirnya merenggut hal yang paling berharga. Saat itulah semua kebenaran yang terlipat terkuak, dan bebannya jauh lebih berat dari yang ia kira. Keesokan harinya, Bambang membawa laporan terakhir ke kantor direktur utama. Sebuah dokumen yang berisi semua kebenaran yang telah ia sembunyikan selama 6 tahun. Catatan rinci tentang proses manipulasi yang ia tulis sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikannya. Wijoyo menerima laporan itu dan membacanya perlahan. Setiap lembar yang ia buka, wajahnya semakin menegang. Manipulasi itu jauh lebih sistematis dan cermat dari yang ia bayangkan. Pada hari kecelakaan, pukul 4 sore, segera setelah laporan pertama masuk, manipulasi Bambang dimulai. Pengendalian lokasi, pemblokiran media, permintaan kerjasama dengan lembaga penyelidik, semuanya berjalan seperti manual. Dan malam itu, pukul 11, ia mengambil draft laporan pengaduan dan data bukti dari loker pribadi Banyu. Bambang sendiri yang pergi ke lokasi untuk mengambilnya. Tanpa sepengetahuan direktur utama, penghancuran bukti dilakukan dengan lebih cermat. Penghapusan log server, pencadangan email, penghapusan sistematis dokumen terkait. Begitu sempurna sehingga bahkan setelah 6 tahun, sulit untuk menemukan jejak. Namun, yang paling mengejutkan adalah hal lain. Stempel waktu email. Ada email yang dikirim Bambang kepada manajer pabrik rekanan 30 menit sebelum kecelakaan terjadi. Segera proses. Tidak ada waktu. Hanya satu baris, tetapi maknanya jelas. Tangan Wijoyo gemetar. Email yang dikirim 30 menit sebelumnya berarti kecelakaan itu bukan kebetulan. Email itu. Ya. Saya yang mengirimnya. Bambang menjawab dengan tenang. Ia sudah siap untuk mengakui segalanya. 30 menit sebelumnya, saya mendapat informasi bahwa Tuan Banyu akan menyelesaikan laporan pengaduannya sore itu. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kebenaran terungkap dengan gamblang. Jadi kau memerintahkannya untuk diproses dengan terburu-buru. Iya. Namun, suara Bambang bergetar. Saya tidak menyangka akan terjadi ledakan. Saya hanya bermaksud merusak peralatan untuk menutup pabrik sementara. Hasilnya sama saja. Wijoyo berkata dengan dingin. Putraku meninggal, dan 6 orang lainnya juga meninggal. Bambang menundukkan kepalanya. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Ketika Wijoyo membuka halaman terakhir laporan, konten yang lebih mengejutkan muncul. Teknik pemalsuan stempel, proses peniruan tulisan tangan, metode pemalsuan catatan audit, semuanya tercatat dengan detail. Apa kau melakukan semua ini sendirian? Tidak. Ada beberapa orang lain yang terlibat. Bambang mengeluarkan daftar lain. Daftar orang-orang yang berpartisipasi dalam manipulasi. Tetapi semua ini adalah perbuatan saya. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Ia mencoba menanggung semua tanggung jawab sendirian. Ketika Wijoyo melihat daftar itu, ia semakin putus asa. Beberapa eksekutif yang ia percayai juga termasuk di dalamnya. Artinya manipulasi itu dilakukan secara terorganisir. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Saya menyadari bahwa saya salah. Bambang berkata dengan suara gemetar. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak tahu apa itu keluarga. Jadi saya pikir kehormatan Bapak lebih penting daripada manusia. Luka masa lalunya terungkap. Tetapi kemarin saya melihatnya. Bagi Bapak, Tuan Banyu adalah segalanya. Air mata mengalir dari mata Wijoyo. Baru sekarang kau tahu? Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Bambang berlutut. Pemandangan yang baru pertama kali ia lihat dalam 30 tahun. Saya seorang yatim piatu. Bapak yang membesarkan saya tidak bisa mengkhianati itu. Suara yang menjerit, teriakan yang bercampur dengan rasa terima kasih dan rasa bersalah seumur hidup. Namun, Wijoyo tidak bisa lagi mendengarkannya. Kesetiaan hanyalah alasan. Aku menyerahkan dosaku padamu, kau melihatku yang hanya mementingkan kehormatan, dan kau memilih cara itu. Bambang mengangkat kepalanya. Bukan. Itu adalah pilihan saya. Bukan. Wijoyo berkata dengan tegas. Itu adalah lingkungan yang kuciptakan. Aku yang membuatmu seperti itu. Keduanya hancur. Saat itulah kepercayaan yang dibangun selama 30 tahun hancur berkeping-keping. Sore itu, Bambang menyerahkan diri ke kantor polisi.
Ia membawa semua bukti dan mengakui segalanya. Kesetiaan selama 30 tahun berakhir di penjara. Wijoyo semakin hancur mendengar berita itu, rasa hampa lebih besar daripada kemarahan. Kehormatan yang ia kejar telah membuat orang terdekatnya menjadi penjahat. Ditinggal sendirian di kantor, Wijoyo berpikir, kematian Banyu, kejatuhan Bambang, dan cucu yang tidak ia ketahui selama 6 tahun. Semuanya karena nilai-nilainya yang salah. Ia mencoba menjaga kehormatan tetapi kehilangan keluarga. Ia melakukan kejahatan atas nama kesetiaan. Sekarang hanya tersisa satu hal. Memberitahu dunia tentang kebenaran dan melakukan penebusan dosa yang layak. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, tidak ada lagi kehormatan yang harus dijaga. Hanya manusia yang tersisa. Keesokan harinya setelah Bambang menyerahkan diri, Wijoyo kembali menemui Anindita. Sekarang ia tahu semua kebenarannya. Mengapa Banyu meninggal? Siapa yang memanipulasi kematian itu? Namun, masih ada satu hal yang belum ia pastikan. Siapa yang mengirim surat anonim itu? Ketika ia tiba di rumah Anindita, sepertinya ia sudah menunggu. Ekspresinya seolah-olah ia tahu hari seperti ini akan datang. Silakan masuk. Kali ini ia menyuguhkan teh. Sambutan pertama yang ia lihat dalam 6 tahun, mungkin ia sudah mendengar berita penyerahan diri Bambang. Wijoyo bertanya dengan hati-hati. Surat itu, Anda yang mengirimnya, kan? Anindita ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, pengakuan yang datar. Seolah-olah tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Kenapa sekarang? Atas pertanyaan Wijoyo, Anindita menghela napas panjang. Bima mulai bertanya. Tentang ayahnya. Ini tentang anak-anak. Saat berusia 6 tahun, ia mulai penasaran. Mengapa hanya ada foto ayah, dan tidak ada ayah yang sebenarnya? Mengapa tidak seperti teman-temannya yang lain? Ia tidak punya kakek. Kesedihan meresap dalam suara Anindita. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Ayah adalah orang baik, tetapi meninggal karena kecelakaan. Itu saja. Wijoyo menundukkan kepalanya. Ia bisa membayangkan pertanyaan apa saja yang diajukan anak-anak itu selama 6 tahun. Tetapi belakangan ini Bintang bilang, semua teman punya kakek, kenapa hanya kita yang tidak punya? Kisah yang lebih menyayat hati. Saat itu saya berpikir, saya tidak bisa terus hidup dengan menyembunyikan ini. Anak-anak berhak tahu kebenarannya. Anindita menatap keluar jendela. Tetapi saya tidak punya keberanian untuk datang langsung dan memberitahukannya. Ingatan 6 tahun lalu terlalu jelas. Ingatan saat diusir dari rumah duka hari itu. Jadi saya mengirim surat. Berharap Anda akan menemukan kebenarannya sendiri. Saya tidak punya keberanian untuk mengatakannya langsung. Saya berharap Anda melihatnya sendiri. Kata-kata Anindita menusuk hatinya. Seberapa berat beban yang ia tanggung sendirian selama 6 tahun. Wijoyo berkata dengan suara gemetar, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Permintaan maaf yang tulus dari hati. Permintaan maaf yang tulus dari seorang direktur utama grup berusia 70 tahun kepada seorang wanita berusia 30, Antan. Karena membiarkanmu menanggung semuanya sendirian selama 6 tahun. Karena membiarkan anak-anak tumbuh tanpa ayah. Ujung kalimatnya bergetar. Anindita menjawab pelan. Mintalah maaf pada anak-anak. Suaranya dingin, tetapi tidak lagi bermusuhan seperti sebelumnya. Betapa penasarannya mereka selama 6 tahun, betapa kesepiannya mereka. Wijoyo mengangguk. Sekarang ia sepertinya tahu apa yang harus ia lakukan. Saat itu, pintu depan terbuka. Bima dan Bintang pulang dari sekolah. Ibu, ada siapa? Bintang berlari masuk ke ruang tamu. Saat melihat Wijoyo, ia berhenti sejenak. Selamat siang. Sapaan yang sopan. Sepertinya ia masih menganggapnya sebagai orang dewasa yang asing. Bima mendekat dengan hati-hati. Kakek yang kita lihat di pemakaman waktu itu. Ia masih ingat. Pertemuan hari itu. Iya, kakek. Wijoyo menjawab dengan suara gemetar. Bima memiringkan kepalanya. Benar kakek? Kakek kami? Pertanyaan yang polos. Tetapi bagi Wijoyo, itu seperti anak panah yang tajam. Iya? Kakek kalian yang sebenarnya. Wah, Bintang merasa takjub. Akhirnya kita punya kakek. Kebahagiaan murni anak-anak itu menusuk dada Wijoyo.
Kebahagiaan sesederhana ini telah ia rampas selama 6 tahun. Tak lama kemudian, Anindita membawa anak-anak ke dapur dengan alasan akan menyiapkan camilan. Wijoyo ditinggal sendirian di ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Permintaan maaf pribadi saja tidak cukup. Perlu ada perubahan yang lebih besar. Anindita kembali dan bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan sekarang?" "Saya akan memperbaiki semuanya." Wijoyo menjawab dengan suara penuh keyakinan. "Saya akan mengembalikan kehormatan Banyu dan mengubah perusahaan." "Jangan hanya bicara." Suara Anindita masih dingin. "Akan saya tunjukkan." Wijoyo berdiri. Keputusan yang teguh telah terbentuk di dalam hatinya. "Besok saya akan mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Rencana yang konkret, saya akan mengubah seluruh grup Nusantara ke arah yang diinginkan Banyu, menjadi perusahaan yang melindungi manusia." Anindita menatap Wijoyo lama. Di matanya, masih ada kewaspadaan, tetapi juga ada harapan. "Baru sekarang Anda kembali menjadi manusia." Kata-kata Anindita menggema di hatinya. Dalam perjalanan pulang, Wijoyo berjanji pada dirinya sendiri. Besok di rapat dewan, ia akan mengungkapkan segalanya. Kebenaran Banyu, kesalahannya sendiri, dan sebuah awal yang baru. Saatnya untuk membuka waktu yang telah terlipat selama 6 tahun, dan memulai pembaruan yang sejati. Rapat Dewan Direksi Darurat, itulah yang akan menjadi titik awal dari semua perubahan. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, di lantai tertinggi markas besar Grup Nusantara, ruang rapat Dewan Direksi. Para eksekutif utama berkumpul untuk rapat Dewan Direksi Darurat yang diadakan secara mendadak. Semua tampak tegang karena pemberitahuan rapat yang tiba-tiba. Berita penyerahan diri Sekretaris Bambang Hartono sudah menyebar. Saat Wijoyo memasuki ruang rapat, suasana menjadi hening. Suasananya berbeda dari biasanya. Di wajah Direktur Utama tua berusia 70 tahun itu, terpancar keteguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua." Wijoyo mulai berbicara. Suaranya bergetar, tetapi tekadnya kuat. "Saya akan mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan pabrik rekanan 6 tahun lalu." Bisik-bisik terdengar di antara para direktur. Mereka bertanya-tanya mengapa kasus yang sudah selesai diangkat kembali. Wijoyo meletakkan dokumen yang telah ia siapkan di atas meja. Laporan yang berisi seluruh proses manipulasi yang ditinggalkan Bambang pada akhirnya. Kecelakaan ini bukan kecelakaan keselamatan biasa. Suara yang tenang namun berat. "Ini adalah kecelakaan yang direkayasa, dan perusahaan kita terlibat dalam rekayasa itu." Ruang rapat menjadi gempar. Seseorang mencoba menyela, tetapi Wijoyo mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Putra saya, Banyu, mencoba melaporkan kelalaian keselamatan di pabrik rekanan, dan kecelakaan itu direkayasa untuk menghentikannya." Kebenaran diungkapkan satu persatu. Perintah Bambang, rekayasa oleh pihak pabrik rekanan, dan kecelakaan ledakan yang terjadi dalam prosesnya. 7 orang tewas, termasuk putra saya. Suara Wijoyo serak. "Semua tanggung jawab ada pada saya. Nilai-nilai saya yang hanya mementingkan kehormatan telah melahirkan tragedi ini." Para direktur saling memandang dengan ekspresi bingung. Mereka belum pernah mengalami situasi di mana seorang direktur utama mengungkapkan aib perusahaannya sendiri. "Pak Direktur, mohon tenang dulu." Seorang direktur mencoba berbicara, tetapi Wijoyo melanjutkan dengan tegas. "Tidak ada waktu untuk tenang. Mulai sekarang, Grup Nusantara akan berubah total. Rencana konkret mulai diumumkan. Pertama, kami akan memberikan kompensasi yang layak kepada semua korban kecelakaan 6 tahun lalu. Kami akan memberikan biaya hidup seumur hidup kepada keluarga korban dan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi yang terluka. Kedua, kami akan membuat tim audit keselamatan menjadi independen. Menjadi organisasi yang hanya bekerja untuk keselamatan tanpa perlu memikirkan manajemen. Ketiga, kami akan membentuk sistem perlindungan bagi pelapor internal, whistleblower. Sistem yang melindungi karyawan yang melaporkan kesalahan perusahaan dan bahkan memberikan penghargaan. Perubahan-perubahan yang inovatif. Isi yang benar-benar mengubah cara kerja Grup Nusantara yang sudah ada. Dan terakhir, semua prinsip ini akan kita sebut sebagai prinsip Banyu. Ada getaran dalam suara Wijoyo.
Saya akan menjadikan nilai-nilai yang diinginkan putra saya sebagai prinsip dasar dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan yang dijalankan bukan dengan nama, melainkan dengan keyakinan, perusahaan yang melindungi manusia. Keheningan panjang menyelimuti ruang rapat. Selama 70 tahun sejarah Grup Nusantara, mereka belum pernah mendengar deklarasi seperti ini. Pak Direktur. Seorang direktur angkat bicara dengan hati-hati. Jika Anda membuat pengumuman seperti ini, harga saham bisa anjlok. Kepemimpinan Anda juga bisa terancam. Saya tidak peduli. Wijoyo menjawab dengan tegas. Manusia lebih penting daripada harga saham. Keyakinan lebih penting daripada kepemimpinan. Saat itulah nilai-nilainya seumur hidup berubah. Bagi yang menentang, silakan mengundurkan diri. Tetapi saya akan menempuh jalan ini. Sore itu, Wijoyo mengadakan konferensi pers. Pengumuman yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ia secara sukarela mengungkapkan semua kebenaran. Media berdatangan, minat meledak mendengar berita bahwa Direktur Utama Grup Nusantara mengakui kesalahan masa lalu perusahaannya sendiri. Saya meminta maaf atas kecelakaan pabrik rekanan 6 tahun lalu. Wijoyo membungkuk dalam-dalam. Ini bukan kecelakaan keselamatan biasa. Ini adalah insiden di mana rekayasa perusahaan kami terlibat. Bersamaan dengan pengungkapan kebenaran, langkah-langkah perbaikan juga diumumkan. Kompensasi penuh bagi korban, independensi audit keselamatan, sistem perlindungan internal, semuanya adalah rencana yang konkret dan dapat segera dilaksanakan. Grup Nusantara sekarang akan menjadi perusahaan yang berbeda. Deklarasi Wijoyo disiarkan ke seluruh negeri. Kami akan melindungi manusia, bukan nama. Setelah konferensi pers, Wijoyo langsung menuju rumah Anindita. Ia ingin menunjukkan bahwa ia telah menepati janjinya. Saat Anindita membuka pintu, ada keterkejutan di matanya. Ia pasti sudah melihat beritanya. Anda benar-benar melakukannya. Saya sudah berjanji, kan? Jawab Wijoyo. Baru sekarang Anda kembali menjadi manusia. Atas kata-kata Anindita, Wijoyo mengangguk. Dalam hidupnya yang telah ia jalani selama 70 tahun, ia merasa baru sekarang menjadi manusia sejati. Bima dan Bintang berlari keluar. Kakek. Kali ini panggilan itu terdengar alami. Suara yang memanggil kakek sejati tanpa canggung. Wijoyo berlutut dan mensejajarkan matanya dengan anak-anak. Kakek terlambat, ya. Tidak apa-apa. Bintang menjawab sambil tersenyum. Karena sekarang kakek sudah datang. Kekosongan selama 6 tahun mulai terisi. Waktu bagi keluarga baru yang bisa dimulai, meskipun terlambat. Malam itu, di berita, perubahan Grup Nusantara menjadi berita utama. Harga saham sempat goyah, tetapi di pasar, justru lebih banyak reaksi positif. Itu karena adanya ekspektasi terhadap reformasi yang tulus. Perubahan baru saja dimulai. Namun, Wijoyo yakin, jalan ini benar. Jalan yang diinginkan Banyu, perusahaan yang melindungi manusia, bukan nama. Itulah masa depan baru Grup Nusantara. 3 minggu telah berlalu sejak konferensi pers. Reformasi drastis Grup Nusantara menimbulkan gelombang besar di seluruh masyarakat, media memberitakan kasus ini setiap hari, dan kejaksaan segera memulai penyelidikan. Seiring terungkapnya kebenaran kasus 6 tahun lalu satu persatu, penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait juga dimulai secara serius. Bambang sudah ditahan, sebulan telah berlalu sejak ia menyerahkan diri, tetapi kunjungan tidak pernah diizinkan. Lembaga penyelidik sedang melakukan penyelidikan menyeluruh. Suatu sore, sepucuk surat tiba untuk Wijoyo. Pengirimnya adalah Bambang. Surat dari penjara. Kontak terakhir dari sekretaris yang telah menemaninya selama 30 tahun. Wijoyo membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan rapi Bambang. Untuk Bapak Direktur, apa kabar? Sudah lama saya tidak menyapa. Kehidupan di sini ternyata lebih tenang dari yang saya bayangkan. Rasanya seperti waktu untuk menemukan kembali diri saya yang sebenarnya yang telah saya jalani selama 30 tahun. Saya melihat konferensi pers Bapak melalui berita. Saya sangat terkejut dan senang. Saya berpikir, akhirnya Bapak kembali menjadi Bapak yang sebenarnya. Saya berada di penjara, tetapi mungkin disinilah rumah saya. Selama 30 tahun hidup sebagai bayangan Bapak,
saya telah kehilangan diri saya. Disinilah saya baru bertemu dengan orang yang bernama Bambang Hartono. Pak, saya tidak akan meminta maaf. Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan. Namun, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Kehormatan Bapak adalah nurani saya. Ternyata itu telah membunuh orang. Bagi saya yang yatim piatu, Bapak seperti seorang ayah. Jadi saya berpikir bahwa alasan keberadaan saya adalah untuk membuat Bapak senang. Namun, perasaan itu mengalir ke arah yang salah. Saya keliru berpikir bahwa kesetiaan sejati adalah mengurus apa yang Bapak inginkan sebelum diminta. Namun, itu bukan kesetiaan, melainkan kesombongan. Karena saya pikir saya lebih mengenal Bapak daripada Bapak sendiri. Ketika saya mendengar berita bahwa Tuan Banyu sedang menyiapkan laporan pengaduan, saya tanpa ragu mencoba menghentikannya. Saya pikir Bapak akan terluka, perusahaan akan dalam bahaya. Namun, saya salah. Bagi Bapak, putra lebih berharga daripada perusahaan, dan keluarga lebih penting daripada kehormatan. Andai saja saya tahu itu sebelumnya, atau andai saja saya bertanya, semuanya pasti akan berbeda. Selama 30 tahun berada di sisi Bapak, ternyata saya tidak mengenal hati Bapak yang sebenarnya. Sekarang tidak bisa diubah lagi, tetapi ada satu hal yang pasti. Apa yang Bapak lakukan adalah benar. Arah yang diinginkan Tuan Banyu adalah benar. Saya akan merenungkan dosa saya di sini. Kehormatan Bapak yang menggerakkan tangan saya, tetapi sekarang saya akan berjalan di atas dosa saya dengan kaki saya sendiri. Semoga Bapak sehat selalu dan menjadi kakek yang baik bagi Bima dan Bintang. Anak-anak itulah yang akan menjadi kehormatan Bapak yang sebenarnya. Terima kasih selama 30 tahun. Hormat saya, Bambang Hartono. Setelah selesai membaca surat itu, air mata mengalir dari mata Wijoyo. Pengakuan terakhir dari orang yang telah menemaninya selama 30 tahun. Surat yang menyadarkannya betapa tragisnya kesetiaan yang salah arah, dan betapa pentingnya komunikasi yang sejati. Wijoyo membaca kembali surat itu. Ketulusan Bambang terasa, meskipun kesetiaan yang salah arah, di dasarnya ada hati yang tulus. Aku yang membuatnya seperti itu. Kata-kata itu keluar seperti gumaman, penampilannya yang hanya mementingkan kehormatan telah membimbing Bambang ke pilihan seperti itu. Sore itu, Wijoyo bertemu dengan Anindita dan anak-anak. Bertemu seminggu sekali telah menjadi rutinitas selama sebulan. Anak-anak juga sudah terbiasa dengan keberadaan kakek. Kakek, ada apa? Bima bertanya setelah melihat ekspresi Wijoyo. Kemampuan observasinya yang tajam tidak seperti anak-anak. Tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Wijoyo menjawab sambil tersenyum. Namun, dalam hatinya ia berpikir, pelajaran dari surat Bambang, pentingnya komunikasi, berharganya berbagi hati yang tulus, tragedi di mana mereka tidak mengetahui ketulusan satu sama lain, meskipun hidup bersama selama 30 tahun tidak boleh terulang lagi. Kakek, Bintang mendekat dan memegang tangannya. Kakek akan terus bersama kami, kan? Pertanyaan yang polos. Namun, bagi Wijoyo, itu adalah kata-kata yang menuntut janji yang berat. Iya. Kakek akan terus ada. Janji, janji, Wijoyo mengulurkan jari kelingkingnya. Janji kecil dengan anak-anak, tetapi bebannya sama sekali tidak kecil. Malam itu, Wijoyo kembali mengeluarkan surat Bambang. Dan juga jam yang ditinggalkan Banyu. Pesan terakhir dari kedua orang itu. Yang satu adalah memo yang berisi tekad pengaduan putranya, dan yang satu lagi adalah surat yang berisi penyesalan sekretaris selama 30 tahun. Keduanya tulus. Hati sejati yang diungkapkan dengan cara masing-masing, dengan keyakinan masing-masing. Wijoyo sadar. Baru sekarang ia bisa melihat ketulusan orang dengan benar. Hati berharga yang tidak bisa ia lihat karena tertutup oleh kehormatan dan gengsi, sekarang ia bisa mengenalinya. Dari luar jendela, hujan musim semi mulai turun. Berbeda dengan hujan dingin pada hari itu 6 tahun yang lalu, ini adalah hujan musim semi yang hangat. Rasanya seperti pesan dari alam untuk membersihkan segalanya dan memulai kembali. Sebulan kemudian, kembali ke pemakaman itu. Hari terakhir di bulan April, hari peringatan kematian Banyu yang ke-7. Namun, kali ini tidak hujan. Sinar matahari musim semi yang hangat menyelimuti seluruh area pemakaman. Wijoyo tidak datang sendirian. Anindita, Bima, dan Bintang bersamanya.
Sekarang ini adalah pemandangan keluarga yang alami, meskipun terpisah selama 6 tahun, banyak hal telah berubah dalam sebulan. Di depan batu nisan, ada 2 amplop. Yang satu adalah memo laporan pengaduan dari dalam jam yang ditinggalkan Banyu, dan yang lainnya adalah surat yang dikirim Bambang dari penjara. Pesan terakhir dari kedua orang itu diletakkan berdampingan. Wijoyo berlutut dan mengelus batu nisan. Nama putranya bersinar di bawah sinar matahari. Banyu, ayah akhirnya datang. Monolog yang tenang. Momen di mana ia memberikan penghormatan sejati sebagai seorang ayah setelah 7 tahun. Bima dan Bintang mendekat dengan tenang dan berdiri di samping kakeknya. Di tangan kedua anak itu, ada karangan bunga krisan kecil. Selamat siang, ayah. Bima memberi hormat ke arah batu nisan. Sekarang ini adalah pemandangan yang alami. Kakek datang. Kakek yang sebenarnya. Bintang menambahkan. Suara polosnya penuh dengan kegembiraan. Hati Wijoyo terasa hangat. Anak-anak yang tumbuh tanpa ayah selama 6 tahun, sekarang datang untuk bertemu ayah bersama kakeknya. Nindita mengawasi dengan tenang dari belakang. Pemandangan yang tidak bisa ia bayangkan sebulan yang lalu, di wajahnya, ada ketenangan. Kebencian dan kemarahan selama 6 tahun perlahan menghilang. Banyu? Maafkan ayah, Wijoyo berkata dengan suara gemetar. Ayah tidak melihatmu dengan benar. Betapa kau mencoba melakukan hal yang benar. Betapa kau memikirkan perusahaan. Sekarang ayah mengerti. Angin berhembus. Angin musim semi yang hangat melewati sela-sela makam dan menyapu kedua surat itu, seolah-olah membersihkan dosa-dosa lama, mengalir dengan lembut. Wijoyo menatap kedua surat itu, memo yang berisi rasa keadilan putranya dan surat yang berisi penyesalan sekretarisnya. Keduanya tulus, dan keduanya adalah hati yang berharga. Kakek. Bintang memegang tangan Wijoyo. Hujannya sudah berhenti. Pengamatan yang kekanak-kanakan. Namun, bagi Wijoyo, itu memiliki makna yang dalam. Ia bisa tahu bahwa hujan yang sangat lama benar-benar telah berhenti. Sepertinya ayah sedang tersenyum. Bima berkata sambil menatap batu nisan. Sensitivitas murni seorang anak berusia 6 tahun, tetapi itu menyentuh hati orang dewasa. Wijoyo menatap anak-anak, tatapan mata yang mirip dengan Banyu, senyum yang murni. Anak-anak inilah harapan yang sebenarnya. Kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu. Iya, kakek juga berpikir begitu, Wijoyo menjawab, suaranya tenang. Sekarang aku sudah kembali menjadi manusia. Meskipun itu adalah gumaman, semua orang mendengarnya. Pengakuan bahwa dalam hidupnya yang telah ia jalani selama 70 tahun, ia merasa baru sekarang menjadi manusia sejati. Anindita maju selangkah. Mas Banyu, kami baik-baik saja. Sapaan yang tenang. Laporan terakhirnya setelah melewati masa-masa sulit selama 6 tahun. Anak-anak juga tumbuh sehat, dan sekarang mereka juga punya kakek. Mendengar itu, Wijoyo mengangguk. Baru sekarang ia merasa menjadi keluarga yang sejati. Mereka meletakkan bunga krisan di depan batu nisan dan keempatnya mengheningkan cipta sejenak. Waktu untuk memberikan penghormatan kepada Banyu dengan hati masing-masing. Saat hendak bangkit setelah mengheningkan cipta, Bintang tiba-tiba berkata, "Kakek, kita sekarang keluarga, kan?" Pertanyaan yang polos. Namun, itu juga pertanyaan yang paling penting. "Iya, kita adalah keluarga," Wijoyo menjawab dengan suara penuh keyakinan. "Meskipun kakek datang terlambat, mulai sekarang kita akan terus bersama." Bima dan Bintang memegang kedua tangan kakeknya. Anindita juga berdiri di sampingnya dengan alami. Angin musim semi kembali berhembus. Kali ini angin yang lebih hangat dan lembut. Kedua surat itu sedikit terbang dan saling berdekatan, seolah-olah sedang berdamai. Wijoyo menatap batu nisan untuk terakhir kalinya. "Banyu, aku sedang membangun perusahaan seperti yang kau inginkan. Perusahaan yang melindungi manusia, itu adalah sebuah janji. Janji terakhir seorang ayah kepada putranya." Saat keempatnya meninggalkan pemakaman, musim semi terasa semakin hangat. Musim baru sedang dimulai. Waktu yang terlipat selama 6 tahun telah terkuak. Sekarang adalah awal yang baru. Waktu untuk hidup sebagai keluarga sejati, sebagai manusia sejati. Kedua surat itu masih tertinggal di depan batu nisan. Meskipun tersapu angin musim semi, mereka tidak terbang.
seolah-olah ingin menjaga tempat itu, seolah-olah ingin membuktikan janji-janji lama. Ruang di mana hati yang adil dari seorang putra dan hati yang menyesal dari seorang sekretaris tinggal bersama. Dan di atasnya, sinar matahari musim semi yang hangat turun, seperti berkah dari alam untuk mengampuni segalanya dan memulai segalanya kembali, apa yang ditemukan oleh seorang pria yang telah hidup selama 70 tahun. Bukan kehormatan, bukan kekuasaan, bukan pula uang, melainkan manusia. Melindungi orang-orang yang paling berharga, menghadapi mereka dengan tulus, itulah kehormatan yang sejati. Meskipun terlambat, ia masih bisa memulainya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, dan sebagai seorang manusia. Kedua surat itu sedikit bergoyang ditiup angin musim semi. Dari tempat di mana luka masa lalu dan pengampunan saat ini tinggal bersama, sebuah kisah baru sedang dimulai. Karena kehormatan sejati datang saat kita melindungi manusia. Langganan dan suka adalah kekuatan besar untuk membuat cerita yang lebih baik, dan beritahu kami di komentar dari mana Anda menonton. Terima kasih banyak telah menonton hari ini.